Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Kita hari ini bakal bahas isu yang cukup serius, dugaan pelanggaran wilayah di udara Indonesia oleh pesawat militer asing. Dan seperti biasa, gua nggak sendiri, gua udah ada Adit, Yayang, Aulia, Fajri, dan Ririn. Lengkap banget hari ini. Halo. Jadi berdasarkan laporan, ada dugaan pesawat militer dari Amerika Serikat masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin, bahkan sampai 18 kali di bulan April 2026. Kalau jumlahnya segitu, jelas ini bukan kejadian kecil ya. Iya, karena udara itu bagian dari kedaulatan negara. Nah, kita masuk ke poin penting pertama. Kenapa ini dianggap ancaman? Karena kalau negara lain bisa masuk tanpa izin, itu berarti kontrol kita atas wilayah sendiri dipertanyakan. Ibarat rumah, ini kayak orang asing masuk tanpa permisi. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tetap aja mengancam. Selain itu, ini melibatkan militer, artinya ada potensi risiko keamanan bukan sekedar penerbangan biasa. Dan kita nggak tahu tujuan sebenarnya apa, apakah cuma lewat pengawasan atau hal lain. Jadi intinya, ancaman bukan cuma fisik, tapi juga soal kedaulatan dan keamanan nasional. Sekarang kita bahas apa yang terjadi kalau ini dibiarkan. Yang pertama, negara lain bisa menganggap Indonesia lemah dalam menjaga wilayahnya sendiri. Kedua, pelanggaran bisa makin sering terjadi. Dan kalau terus berulang, bisa memicu konflik atau ketegangan antar negara. Dari sisi militer juga berbahaya, bisa terjadi salah paham yang berujung tindakan agresif. Selain itu, kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga bisa turun kalau dianggap nggak tegas. Jadi dampaknya luas banget ya, dari keamanan sampai ke cerita negara. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia udah menegaskan nggak ada akses bebas. Dan penanganan teknis diserahkan ke TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara juga siaga dengan jet tempur seperti F-16 buat patroli dan intersepsi. Artinya, Indonesia tetap waspada dan siap bertindak. Nah, ini yang menarik. Kita sebagai pelajar bisa ngapain sih? Pertama, kita harus melek informasi, jangan asal percaya berita tanpa cek fakta. Kedua, belajar soal wawasan kebangsaan supaya kita ngerti pentingnya kedaulatan. Ketiga, ikut diskusi atau organisasi yang membahas isu nasional. Bisa juga lewat media sosial, tapi harus bijak, jangan menyebarkan hoaks atau provokasi. Dan yang paling penting, meningkatkan kualitas diri, karena generasi muda adalah calon pemimpin masa depan. Setuju banget, peran pelajar mungkin kecil sekarang, tapi dampaknya besar ke depan. Oke, sebelum kita tutup, gue mau dengerin pendapat singkat dari kalian. Serius gak? Serius, karena menyangkut kedaulatan. Serius, tapi harus disikapi dengan kepala dingin. Serius dan perlu perhatian jangka panjang. Ini warning buat Indonesia supaya lebih agar siap. Kombinasi isu keamanan dan geopolitik. Mantap. Jadi kesimpulannya, pelanggaran wilayah Indonesia bukan sekedar berita biasa. Ini soal kedaulatan, keamanan, dan masa depan negara. Dan sebagai pelajar, kita tetap punya peran, mulai dari hal kecil seperti berpikir kritis dan peduli terhadap isu nasional. Terima kasih semua telah mendengarkan. Sampai jumpa.